Oh bos, reshuffle kabinet yang baru saja dilakukan ternyata jauh dari harapan rakyat. Awalnya ketika rencana reshuffle itu berembus kencang dari istana, rakyat berharap bahwa Presiden Jokowi akan melakukan perubahan yang signifikan, mengganti orang-orang yang bermasalah, menteri-menteri yang bermasalah dengan orang-orang profesional yang menjadi menterinya, sehingga Kabinet Indonesia Bersatu itu betul-betul bisa meningkatkan kinerjanya. Tapi yang terjadi, harapan memang tinggal harapan. Menteri yang diganti pun tidak seperti yang kita inginkan. Menteri-menteri seperti Erick Thohir yang selama ini sudah membuat BUMN merugi, Pertamina rugi ratusan triliun, lalu Garuda Indonesia bahkan nyaris bangkrut karena kerugian yang cukup besar dan hutang yang menumpuk. PLN pun yang praktis dia adalah perusahaan listrik yang tidak ada tandingannya, artinya dia sendirian, itu pun merugi. Lalu masih banyak lagi kerugian-kerugian lain yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Lalu ada yang bermasalah lagi, Mahfud MD yang sering bernarasi blunder, yang tidak pro rakyat, tidak pro ulama dan sebagainya. Itu tidak dilakukan penggantian-penggantian yang signifikan. Ternyata orang-orang yang masuk pun bukan orang-orang baru, bukan profesional. Contohnya adalah masuknya Ketua Umum PAN Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Ini pasti karena balas jasa, karena dialah yang pertama kali mencetuskan wacana presiden 3 periode. Lalu ada lagi mantan Panglima TNI yang dia memang juga tidak, ketika jadi Panglima TNI pun juga tidak berprestasi. Dia tidak melakukan seperti yang diharapkan rakyat. Dia terlalu lembek kepada kelompok-kelompok yang membahayakan negara seperti KKB Papua. Ini Panglima TNI Hadi Cahyono ini sama sekali tidak melakukan apa-apa. Dia kayaknya ya jadi Panglima TNI begitu aja karena kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Dan Hadi Cahyanto diangkat sebagai Menteri Agraria, Menteri Pertanahan. Ini ya sudahlah, memang itu keinginannya Presiden. Kayaknya memang untuk balas jasa saja, karena waktu jadi Panglima TNI dia tidak melakukan hal-hal yang berseberangan dengan Presiden. Lalu yang paling kurang menyenangkan adalah masuknya Raja Yuli, siapa itu namanya sampai saya lupa, yang orang PSI. Ini kan luar biasa. Ini kelihatan sekali kalau itu politik balas jasa. Karena Raja Yuli ini selama ini memang keras mengkritik kinerja Anies Baswedan. Meskipun kritiknya juga tidak masuk akal. Hal-hal yang sebenarnya prestasi malah dikritik dan sebagainya. Ini yalah udahlah, itu balas jasa saja. Bahkan ada beberapa pengamat politik seperti dari Ikatan Cendekiawan Muslim Muda itu menengarai bahwa reshuffle mini, karena yang diganti hanya 2 menteri itu, Menteri ATR dan Menteri Perdagangan, ini ada agenda tersembunyi di baliknya. Nampaknya Jokowi pengen mengandangkan PAN supaya tidak mendukung Anies Baswedan di 2024. Karena sekarang sudah kelihatan sekali bahwa poros yang sudah ada sekarang sudah kelihatan sekali.
untuk menuju 2024. Contohnya adalah Presiden Jokowi dengan KIB-nya mendukung poros Ganjar dan Erick Thohir. Itu sudah pasti. Dan di belakang mereka ada oligarki Taipan yang selama ini menguasai Indonesia. Ini hati-hati umat Islam, jangan sampai kita terkecoh dengan mereka. Karena mereka bisa melakukan apa saja. Misalnya baru saja melakukan rekayasa terhadap survei elektabilitas Erick Thohir dan Ganjar yang tiba-tiba naik melonjak padahal mereka tidak punya prestasi apapun. Yang kedua adalah poros Anies Baswedan. Ini didukung oleh Nasdem, Partai Nasdem, pimpinan Surya Paloh, lalu PKS dan Partai Demokrat. Ini kalau dihitung-hitung dari jumlah kursinya cukuplah untuk 20% mengajukan PKS. Lalu yang satu adalah poros PDIP yang akan mengusung Puan Maharani. Mungkin dengan Prabowo Subianto, tapi ya udahlah itu tambahan aja karena Prabowo adalah harga mati, kartu mati setelah dia mengkhianati para ulama dan umat Islam. Ya udahlah, kita tidak bisa berharap apa-apa dari reshuffle kabinet mini ini. Mudah-mudahan tahun 2024 seperti hadis Rasulullah itu adalah akhir dari Mulkan Jabarian. Fase keempat yang harus dijalani umat Islam setelah fase kenabian, yaitu zaman Rasulullah SAW, fase sahabat, Khulafaur Rasyidin, lalu fase Mulkan Ad-Don, para raja-raja itu, raja-raja yang menggigit, yang itu tapi masih berada dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Fase keempat adalah fase di mana kita sekarang hidup, yaitu fase Mulkan Jabarian, yaitu orang-orang zalim, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak taat kepada Allah tapi diizinkan Allah untuk menguasai dunia. Ini adalah fase sekarang. Dan ini menurut Rasulullah dalam salah satu hadisnya itu siklusnya adalah 100 tahun. Jadi fase keempat, fase Mulkan Jabarian ini dimulai setelah runtuhnya Turki Utsmani pada 1924 Masehi. Artinya 100 tahun setelah itu adalah 2024. Nah, 2024 adalah akhir dari Mulkan Jabarian. Maka saya percaya, saya yakin bahwa Allah sudah menyiapkan pemimpin yang terbaik, pemimpin dunia maupun pemimpin untuk Asia, termasuk pemimpin untuk Indonesia. Pemimpin yang mana? Yang memimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yakinlah itu. Terima kasih.